Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada ibu dan bapak guru serta teman-temanku yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Praba Arya Sultan Nugraha. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah, Sang Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri acara peringatan Hari Bumi Internasional ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Hari ini kita semua sedang memperingati Hari Bumi Internasional, hari di mana kita merenung. Seperti yang kita ketahui, lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan beraktivitas. Lingkungan adalah tempat tinggal kita kini sudah tercemar oleh berbagai polusi, mulai dari limbah-limbah domestik yang dibuang sembarangan, bahkan tak jarang ada masyarakat yang sengaja membuang sampah ke sungai. Polusi bukan hanya datang dari limbah rumah tangga, polusi juga datang dari penggunaan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui, saat ini semua orang menggunakan kendaraan bermotor untuk berpergian, jauh atau dekat. Mereka lebih senang menggunakan kendaraan bermotor pribadi dibandingkan dengan angkutan umum ataupun sepeda. Padahal kendaraan bermotor mengeluarkan emisi gas yang bisa mencemari udara di lingkungan kita. Polusi bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh lingkungan kita. Manusia saat ini juga dihadapkan oleh masalah penggunaan energi tak terbarukan yang berlebihan. Energi yang berasal dari bahan bakar minyak digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, kendaraan, hingga produksi di pabrik-pabrik. Penggunaan energi tak ramah lingkungan ini turut memperparah polusi. Bayangkan saja bagaimana kita bertahan nantinya jika lingkungan ini, tempat tinggal kita, benar-benar tak layak huni. Sungainya penuh dengan sampah. Jika musim hujan turun, airnya tak bisa mengalir dengan lancar. Resikonya adalah banjir yang menggenangi pemukiman, serta benda bahkan nyawa yang menjadi taruhan saat bencana itu benar-benar datang. Kemudian tanah tempat kita berpijak juga penuh dengan limbah-limbah berbahaya, plastik, kotoran, dan sampah tertimbun dalam tanah. Mereka tak bisa terurai dengan baik. Hal ini juga akan menghadirkan problem baru bagi lingkungan. Ingatlah bahwa tanah tempat kita berpijak akan memiliki kualitas yang buruk karena sampah. Para petani tak bisa lagi bercocok tanam karena tanah yang rusak. Udara yang kita hirup sehari-hari kemudian tercemar. Kendaraan bermotor dan asap pembakaran produksi jadi kunci polusinya. Apalagi yang bisa kita hirup, udara yang bercampur dengan racun terpaksa masuk ke dalam tubuh. Padahal tubuh butuh oksigen untuk bernapas, bukan asap sisa pembakaran. Tentunya lama-lama tubuh kita akan mengalami masalah kesehatan. Bayangkan bagaimana jika lingkungan satu-satunya tempat tinggal kita penuh dengan polusi. Di mana lagi kita akan mengungsi? Planet bumi hanya satu. Kita hanya bisa tinggal di planet ini. Tapi semakin hari semakin bertambah. Sampah semakin menggunung. Pembakaran bahan bakar fosil semakin cepat. Kita semakin tak peduli dengan kondisi kebersihan tempat tinggal. Pohon-pohon semakin banyak yang ditebang. Gunung-gunung semakin hari semakin gundul akibat pembalakan. Lalu mau sampai kapan lingkungan dan bumi ini bisa bertahan jika semua sudah rusak?
bencanalah yang akan datang. Tidak akan ada air bersih yang bisa diminum. Tidak ada pohon yang menghasilkan oksigen. Tidak ada pohon yang menyerap air dalam tubuh. Apakah masih belum cukup ulah kita pada lingkungan ini? Karena itulah kita semua harus bersatu dan bergerak untuk lebih mencintai lingkungan. Kita harus bisa menjaga satu-satunya planet tempat tinggal ini. Lalu, apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjaga bumi? Ternyata cara-cara kecil pun sudah cukup. Kita harus melakukannya dari lingkungan kecil, yaitu keluarga. Marilah mulailah untuk melakukan kebiasaan sederhana ini setiap harinya. 1. Memilih sampah sesuai jenisnya. Misalkan sampah basah dan sampah yang bisa didaur ulang di tempat daur ulang. 2. Buanglah sampah pada tempat sampah. 3. Gunakanlah air dengan bijak. Jangan berlebihan dalam penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Mulailah menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Bersepeda untuk menempuh jarak yang pendek, dan gunakanlah kendaraan umum untuk pergi bekerja. 5. Tanamlah pohon di bukit yang gundul. 6. Jaga kebersihan lingkungan dengan rutin kerja bakti sesama warga. Sebagai penutup, saya ingatkan sekali lagi bahwa lingkungan yang bersih adalah kunci kesehatan. Kita tidak akan bisa hidup sehat jika lingkungan kita kotor. Mencintai bumi tak harus dilakukan dengan cara-cara yang besar. 6 cara sederhana yang telah saya sampaikan tadi pun sudah cukup, asalkan bisa kita lakukan setiap hari. Jadikanlah kebersihan lingkungan sebagai kebiasaan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.